Haru momen ibu ini panggul sayur sambil gendong anak. Lihat, ini sayur, ini anak, digendong. Ini di Indonesia loh. Indonesia. Naikin tangga kayak gini, aduh gue gak kuat. Ya Allah, lihat anaknya di atas. Guys, aku mau ngasih tahu dulu kalau di video ini kalian harus banget nyiapin tisu. Karena ini video bakalan menguras sekali air mata, guys. Di sini aku nggak mau ngejual kesedihan, nggak mau mencari simpati dan lain sebagainya. Tujuan konten ini dibuat itu hanya untuk reminder, pengingat kita bahwa ada banyak sekali orang yang lebih susah daripada diri kita, guys. Semoga setelah nonton video ini, orang-orang yang suka mengeluh, yang punya pekerjaan nyaman tapi banyak sekali mengeluh, bisa segera sadar bahwa banyak nih orang-orang yang lebih susah dari kita. Dan juga harapannya semoga pemerintah Indonesia yang saat ini masih zolim pada rakyatnya bisa segera sadar, melihat dan terketuk hatinya untuk segera kembali kepada jalan yang benar gitu, guys. So kali ini aku mau melihat bagaimana perjuangan orang-orang di Indonesia yang bernasib kurang baik dalam mencari pekerjaan. Bukan cuma orang dewasa, banyak sekali anak-anak yang sangat kesusahan. Kita lihat, guys, sekarang videonya. Gak ada yang bisa bikin orang lapangan nangis katanya. Lagi kerja shift malam, tiba-tiba lewat video ini. Kenapa emang? Cuman mama ada belum makan. Enggak, ini kamu habisin aja. Nanti emak sama adeknya di rumah kita itu bungkusin ya. Ini mamanya. Oh. Si Ade ini minta dibungkusin tadi katanya. Kalian baca, Om ini boleh aku bungkus gak? Makanan ini yang sedang dia makan pengen dia bungkus. Untuk cuman emas sama Ade belum makan. Lihat ini orang tuanya. Ini anaknya udah mencari. Aduh gak kuat. Gue bakal nangis banget sih di sini. Ini bukti banyak sekali orang susah di Indonesia. Ekonomi jahat banget ya, mereka jadi terpaksa dewasa sebelum waktunya. Lihat, ini anak kecil. Jualan semua. Ini juga. Lihat. Lihat. Guys. Siapa yang kuat coba lihat video kayak gini? Umur mereka gak ada lebih dari 10 tahun kurasa. Tapi mereka udah dipaksa dewasa. Untuk apa? Untuk hidup. Bukan untuk kaya. Tapi untuk makan. Ini yang harus pemerintah sadar. Jutaan rakyat Indonesia masih seperti ini, guys. Gue gak bohong. Ini gue gak menjual kesedihan ya. Gue gak berharap belas kasihan dari kalian. Apapun. Pure. Ini gue pengen menunjukkan bahwa banyak yang lebih susah dari kita. Untuk apa? Untuk kita bisa lebih bersyukur. Lagi sedekah subuh gak sengaja ketemu sama ibu ini. Lihat. Ibu ini di tengah keterbatasannya, seorang ibu rela mencari kardus dan botol bekas demi bertahan hidup. Dia sudah tidak mempunyai tangan. Apa yang dicari? Botol bekas. Kardus bekas. Untuk apa? Bukan untuk kaya, untuk makan. Untuk makan. Ayolah, pemerintah Indonesia sadar. Dibuka matanya gitu. At least kalau gak mau memberi, korupsinya tuh berhenti. Kalau gak mau mengasihani tuh gak usah mengambil hak rakyat gitu. Kasian. Kadang yang dibutuhkan hanya satu hal. Jangan menyerah. Lihat si anak ini. Kaki gak ada sebelah, hidungnya tetap berjualan. Berapa harganya? Rp2.000. Lihat, ini udah. Mereka berjualan. Tuh. Lihat, jualan. Dan
Dan aku mau bilang jutaan rakyat Indonesia yang bernasib seperti ini. Bukan 1-2, jutaan. Kalian coba deh datang ke kota-kota besar di Indonesia. Banyak sekali orang-orang yang sangat kesusahan. Nah ini nih, yang kayak gini, yang mereka punya keterbatasan fisik gitu. Tapi mereka tetap gigih berjuang bekerja. Lihat video ini, anak-anak, anak kecil, nunggu ibunya mungkin. Dia sedang menikmati. Dia sedang menikmati sebungkus nasi bungkus, gak tahu ini lauknya sama apa, dan mungkin dia dikasih tabah. Sabar anak itu, dia tetap gak rewel nunggu ibunya. Mungkin ibunya gak tahu entah kemana. Mungkin anak seusia ini di Malaysia sedang dimanja, sedang dipangku ibunya, sedang makan makanan enak, disiapin bekal ke sekolah. Tapi di Indonesia banyak yang seperti ini guys, perlu kalian tahu. Haru momen ibu ini panggul sayur sambil gendong anak. Lihat, ini sayur, ini anak, digendong. Ini di Indonesia loh, di Indonesia. Naikin tangga kayak gini, aduh gue gak kuat. Ya Allah, lihat anaknya di atas. Gue juga ini harus siapin tisu yang banyak karena bakal nangis banget. Gue gak ngejual kesedihan, sekali lagi gue gak butuh dikasihani. Gue gak butuh dikasih apapun. Gak butuh guys, gue bisa cari uang sendiri. Tapi gue pengen menunjukkan bahwa banyak sekali orang-orang susah di Indonesia. Untuk apa? Untuk gue bisa bersyukur, karena akhir-akhir ini gue lagi ada di tahap selalu mengeluh dengan pekerjaan gue gitu. Memang gajinya gak seberapa, tapi nyaman. Pekerjaan gue tuh nyaman, di AC, ada ekonnya gitu, terus bersih. Mereka, ya Allah, ini adanya sampai dipanggul kayak gini. Sebagian dari rezeki kita adalah hak orang lain, maka bersedekahlah. Lihat ini 2 anak, mereka sumringah sekali. Makasih katanya. Oh God, I quit. Deh. Alhamdulillah katanya. Ya Allah. Seneng banget dia ya. Dan ini gue cuma mau ngingetin, ini reminder juga buat kalian orang-orang Indonesia yang belum mampu, belum berkecukupan, belum bisa menghidupi diri sendiri. At least jangan dulu punya anak, please. Kasihan, mereka gak salah. Mereka gak seharusnya menjadi korban di jalanan seperti ini. Ditunda dulu, beli KB, gak mahal kok. Cukupkan dulu ekonomi kalian, please. Aku tahu memang ada istilah banyak anak banyak rezeki, tapi kalau keadaannya sangat teruk, sangat kacau, anak kalian yang menjadi korban. Kasihan, aku gak tega lihatnya. Jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri. Aku paham kok bahwa punya anak itu nanti kalian pengen diurus setelah kalian tua. Aku tahu itu kekhawatiran aku saat ini juga. Tapi kalau keadaan kalian sedang kacau banget, sedang benar-benar untuk makan kalian pun susah, jangan maksain punya anak. Kasihan, nanti mau dikasih makan apa? Kecuali kalian mau berusaha bekerja keras tanpa mengorbankan anak-anak dan istri kalian gitu. Ayo, mulai terbuka pikirannya. Pulang sekolah main, pulang sekolah kerja cari rezeki. Ya, si Ade ini pulang sekolah, dia, I don't know, menenteng apa, bertemu adik dengan seragam sekolah, bawa tas karung yang berisi kardus bekas. Yang ketika dijual ini harganya berapa? Paling cuma Rp3.000 1 kilo. Lihat dia masih pakai seragam pramuka. Namanya Ilham, sekolah kelas 3 SD. Beliau mencari barang bekas setelah pulang sekolah sampai larut malam. Tapi dia tetap ketawa. Ayah Ilham meninggal di usia Ilham 3 bulan. Ilham mencari rezeki untuk membantu ibunya yang juga mencari barang bekas. Ya Allah, dia nolong ibunya. Makasih Om, katanya. Ilham juga mempunyai adik yang masih kecil, ikut dengan ibunya mencari rezeki. Ini potret sebagian kecil dari masyarakat Indonesia. Please banget pemerintah Indonesia sadarlah. 1 miliar per hari korupsi kemarin. MBG, si Dadan itu. Kalian tahu kasus yang pernah aku bahas korupsi MBG di video gue sebelumnya. Mungkin kalian boleh nonton. 1 miliar per hari. Ini mereka sampai larut malam mencari berapa rupiah? Mungkin 10.000 pun nggak dapat loh. Ini 1 kilo, paling 2 kilo, 6.000 rupiah.
1 ringgit doang. Ya Allah, bayangin gimana gak zolim coba, gimana kita gak marah sebagai rakyat. Seperti kata gue tadi, kalaupun kalian gak bisa memberi nih, at least stop korupsinya, berhenti korupsinya. Gak apa-apa, gak usah dikasih lah anak-anak ini. Biar urusan kita aja gitu. Kita yang membagi rezeki halal kita. Tapi please berhenti aja korupsinya. Pimpin Indonesia dengan baik gitu. Indonesia tuh negara yang kurang apa sih? Sumber dayanya banyak banget. Bahkan istilahnya orang-orang Indonesia tuh berjalan di atas emas gitu. Saking banyak dan melimpahnya sumber daya kita. Tapi apa? Apa buktinya? Apa hasilnya ketika para pemerintah tidak bisa memanfaatkan itu dan egois mementingkan diri sendiri? Rakyatnya sangat kesusahan. Banyak sekali orang, ribuan orang, jutaan orang yang mungkin ada sebagian yang sampai meninggal karena kelaparan. Ini bukan mengada-ngada, ini bukan AI, ini adalah realita di Indonesia, guys. Nah, sekali lagi aku mau tekankan bahwa tujuan video ini dibuat adalah untuk meningkatkan rasa bersyukur kita atas rezeki, atas kenyamanan, atas apapun yang Tuhan beri. Kita patut syukuri banget, guys. Apalagi kalian sebagai rakyat Malaysia nih. Aku yakin di negara Malaysia jarang sekali anak-anak seperti ini yang terlantar di jalan, mondar-mandir, pontang-panting sana sini untuk makan, bekerja, berjualan. Aku yakin kurang, pasti orang tuanya pasti mengusahakan banget dan pastilah untuk makan pasti di sana gampang. Tapi ini reminder buat kita, ini pengingat buat kita bahwa banyak yang lebih susah. Aku gak mau ada komentar di sini bahwa aku menjual kesedihan, pengen dikasihani. Enggak, buat apa? Untungnya buat aku bikin video kayak gini apa? Gak ada, selain aku dapat AdSense doang. Aku gak berharap apapun. Jangan sekali berpikir kayak gitu, guys. Aku gak ada niat untuk menjual kesedihan aku, menjual kesedihan orang-orang Indonesia. Peduli, syukur, gak peduli gak apa-apa. Cukup doakan aja kami di sini. Itu aja. At least jangan berkomentar negatif kalau kalian gak bisa nolong. So, itu saja video kali ini, guys. Thank you so much for watching. Hope you guys like it. Sorry banget kalau video ini agak berlebihan. Jadikan pelajaran, jadikan reminder kita. Semoga anak cucu kita tidak merasakan hal seperti ini, guys. So, saya Dapir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.